Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Salam sehat ya, tetap semangat untuk hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Perhatikan baik-baik ya. Kali ini masih mengenai tentang mencari informasi penting dari teks ya. Seperti pembelajaran yang lalu, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca teks dengan cermat. Dalam hal ini, kalian membaca teks di halaman 77 pada buku Bupena. Yang memiliki yang tidak, perhatikan pada layar ya. Wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi hutan wisata. Awalnya ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan itu terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respons sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui makin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, dari bacaan yang tadi, kalian dapat membuat peta pikiran berdasarkan contoh yang akan Ibu sajikan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, berikut adalah contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan di Desa Bumi Gemilang. Kalian bisa membuatnya dengan cara sederhana berikut ini ya. Di tengah-tengahnya kalian tulis judulnya, Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Pada teks yang berjumlah 4 paragraf, kalian dapat menentukan pokok-pokok pikirannya berdasarkan beberapa poin pertanyaan. Contohnya, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Jawabannya adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Lalu, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya adalah para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Nah, kata-kata dari jawaban dari pertanyaan tadi adalah merupakan poin-poin informasi atau ide pokok yang terdapat pada tiap-tiap paragraf. Berikut selanjutnya di paragraf ketiga dan keempat, simak sendiri ya, dibaca dengan cermat. Nah, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, menentukan poin informasi bisa juga dengan dari beberapa pertanyaan. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks ya. Jadi kalian dapatkan informasi dalam teks, lalu kalian bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian sebaliknya, kalian juga menjawab pertanyaan dan bisa sekaligus menentukan poin-poin utamanya. Jadi, kalian bisa menyajikan informasi-informasi penting yang terdapat pada sebuah teks atau bacaan, baik itu fiksi maupun informasi, dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran bentuknya macam-macam ya, bisa dari pohon, bisa bentuk sederhana seperti yang dijelaskan tadi. Jadi, informasi-informasi penting dari teks dapat kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran. Bebas ya bentuknya mau seperti apa.
Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Mau diagramnya berbentuk apa saja, itu terserah kalian. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide-ide pokok dalam setiap bacaan atau wacana yang setelah kalian temukan ya. Baik, sampai di sini untuk penyajian peta pikiran dalam bentuk diagram bisa kalian pahami. Jika belum paham, dengarkan berulang videonya, kemudian bisa tanyakan ke Bu Santi ya secara pribadi. Selanjutnya kita ke sistem pernapasan pada hewan. Kalian sudah tahu ya berbagai banyak jenis hewan, begitu juga sistem pernapasan mereka pun berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh hewan dengan sistem pernapasannya. Sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Coba perhatikan baik-baik. Ada cacing tanah, itu bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Tidak terbayang ya sebelumnya, ternyata cacing tanah itu menggunakan permukaan kulitnya sebagai alat pernapasannya. Kemudian ada serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu berasal dari oksigen ke arah stigma, stigma ke trakea, dan trakea menyebar ke seluruh tubuhnya. Bentuk trakea nanti bisa di googling ya, bagaimana sih Bu trakea itu? Nanti Ibu sajikan juga gambarnya seperti apa. Ada ikan bernapas menggunakan insang, sudah tahu ya, sudah pernah sering melihat bagaimana insang pada ikan. Kemudian amfibi atau katak di air menggunakan insang, di darat menggunakan paru-paru. Jadi sistem pernapasan pada katak ini ada dua jenis, yaitu insang dan paru-paru, tergantung berada di manakah katak itu berada. Ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru, dari oksigen ke hidung, hidung ke tenggorokan, dan ke paru-paru. Mirip seperti manusia ya. Manusia itu tidak bernafas melalui hidung, tapi dengan menggunakan paru-paru. Ada burung, burung bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti manusia juga. Saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Nah, ada pundi-pundi udara dekat tenggoroknya ke bawah itu. Ada mamalia bernapas menggunakan paru-paru, dari oksigen ke hidung, hidung ke tenggorokan, dan kemudian lanjut ke paru-paru. Selanjutnya kita ke alat pernapasan pada manusia berdasarkan fungsi-fungsinya. Alat pernapasan manusia itu paru-paru. Perhatikan alur pernapasan manusia berikut ini. Udara masuk ke tubuh ya lewat rongga hidung, memang menggunakan hidung untuk memulai masukkan oksigen. Kemudian masuk pada trakea, trakea ke bronkus, bronkus menuju paru-paru. Kemudian selanjutnya berputar kembali dari paru-paru ke bronkus, bronkus menuju trakea, dan trakea juga ke hidung. Kemudian keluar lagi udaranya dari tubuh berupa CO2 atau karbon dioksida. Tadi masuknya berupa O2, oksigen ya. Masuk kemudian diolah sampai ke paru-paru, keluar lagi lewat hidung lagi, tapi dengan jenis yang berbeda, yaitu karbon dioksida berupa racun ya, yang sudah diolah melalui tubuh. Dari itu sebenarnya penggunaan masker itu tidaklah sehat, karena udara yang kita keluarkan melalui hidung itu berupa karbon dioksida sebenarnya tidak layak untuk dihirup kembali. Namun dengan kondisi pandemi seperti ini, banyak virus, akhirnya penggunaan masker itu menjadi salah satu alternatif ya, sesuatu yang baik untuk menjaga virus masuk ke hidung kita kembali. Kalian bisa perhatikan bagian-bagian pernapasan manusia berdasarkan fungsinya ya. Ada hidung. Fungsinya hidung itu menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk untuk mempermudah proses penyebaran gas dalam tubuh. Adapun fungsi trakea ya, tenggorokan, trakea itu tenggorokan, penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, penyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru, itu fungsi trakea atau tenggorokan. Lanjut ke paru-paru, terdiri dari bronkus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, bronchioles adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronchioles.
bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida dan CO2. Paham ya? Perlu diulang-ulang membacanya supaya lebih paham. Jadi paru-paru itu terbagi dua, alveolus dan bronkiolus ya. Itu untuk pertukaran antara O2 dan CO2. Selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup ya. Seperti yang kita lakukan sehari-hari itu adalah proses ekonomi, berjualan, membeli ya. Berikut ada kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada bidang-bidangnya ya, ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, dan bidang layanan jasa. Contoh bidang pertanian yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Kalau berkebun, menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Bisa hal-hal yang lain juga. Peternakan membudidayakan hewan ternak. Hewan ternak itu bisa sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya ya, bebek. Perikanan, pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Kayak di keramba-keramba, tambak-tambak, kolam-kolam. Kehutanan meningkatkan hasil hutan dengan memanen tumbuhan kayu. Tumbuhan kayunya bisa kayu produksi, bisa juga kayu-kayu yang bermanfaat bagi kesehatan. Dalam bidang perindustrian yaitu pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi ya. Bahan-bahan mentah menjadi barang-barang jadi banyak macamnya, seperti yang dijual-jual di swalayan itu semuanya perindustrian. Jadi mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi atau dipakai. Selanjutnya pelayanan jasa. Pelayanan jasa meliputi perbankan, kemudian pos, kemudian seperti pekerjaan seorang guru, itu juga polisi dan pelayanan-pelayanan publik lainnya yang melayani masyarakat termasuk rumah sakit, puskesmas ya. Pelayan jasa di bidang kesehatan. Berikut pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ibu harap kalian paham ya perbedaannya. Kalau hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi, kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak itu adalah segala sesuatu yang harusnya kita terima, dan kewajiban itu segala sesuatu yang harusnya kita lakukan atau kita laksanakan, dan kita menjalankan segala sesuatunya baik hak dan kewajiban itu secara seimbang. Dan kita diharapkan dapat memenuhi kewajiban dulu baru dapat menuntut hak-hak kita ya. Berlanjut pada tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam 1 oktav yang memiliki susunan nada tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor ini biasanya bersifat riang gembira, bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C. Contoh lagu bertanda naga diatonis mayor itu lagu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Jadi tangga lagu diatonis mayor itu cenderung bernada riang gembira dan bersemangat ya. Baik, setelah ini sudah selesai pelajaran kita. Kalian pelajari lebih lanjut. Jika ada yang belum paham diulang lagi, boleh bertanya kepada Bu Guru ya. Baik, setelah ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat siang, salam sehat selalu.